Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elivia Rahma Pertiwi dengan NPM 2214071031 dari kelas TPA. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karburator. Daftar isinya, yang pertama yaitu pengertian karburator, kedua fungsi dari karburator, ketiga komponen beserta fungsinya, keempat cara kerja dari karburator, kelima konstruksi dasar karburator, keenam jenis-jenis karburator, ketujuh kelebihan dari karburator, kedelapan kelemahan dari karburator, dan yang kesembilan yaitu cara membersihkan karburator. Pengertian karburator. Karburator merupakan bagian yang penting yang bertanggung jawab untuk mencampurkan udara dan bahan bakar. Meski sudah digantikan oleh sistem injeksi bahan bakar pada mesin modern, pemahaman tentang pengoperasian dan perawatan karburator tetap penting dalam sejarah perawatan mobil klasik dan mobil. Karburator merupakan salah satu bagian terpenting pada sepeda motor. Hampir semua jenis sepeda motor menggunakan karburator karena biasanya sepeda motor menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya. Oleh karena itu, karburator yang baik harus mampu mengatomisasi bahan bakar dengan sempurna dan menyesuaikan dengan kebutuhan mesin untuk setiap penggunaan dan putaran mesin. Fungsi dari karburator ada 5. Yang pertama yaitu untuk mengatur campuran udara bahan bakar. Kedua, untuk memberikan pengabutan bahan bakar. Yang ketiga, untuk mengatur aliran bahan bakar. Keempat, untuk memodifikasi campuran pada kondisi tertentu. Dan yang kelima, yaitu untuk menjaga tinggi rendahnya level bahan bakar. Ini merupakan gambar dari sebuah karburator yang di dalamnya itu terdapat berbagai komponen, yang komponen tersebut itu memiliki fungsi. Komponen di dalam karburator motor beserta fungsinya. Yang pertama itu ada jarum pelampung. Jarum pelampung merupakan jarum runcing yang menyerupai katup lubang. Lubang yang ditekan merupakan lubang penyaluran bahan bakar, sehingga ketika lubang ini ditekan, maka secara otomatis katup akan terhenti menyuplai bahan bakar. Yang kedua yaitu pelampung. Pelampung merupakan komponen plastik ringan yang mengampung dalam cairan, termasuk bensin. Pelampung akan menggerakkan ujung jarum pelampung untuk menutupnya. Yang ketiga ada main-jet. Main-jet itu merupakan saluran utama karburator sepeda motor yang menghubungkan bensin pada ruang pelampung dengan tabung venturi yang berada di tengah saluran yang mengalirkan udara ke lubang intake. Sinyal bahan bakar akan diberikan secara eksternal. Yang keempat ada needle Z. Needle Z berbentuk jarum meruncing dengan ujung yang lancip. Jarum ini berfungsi untuk mengatur jumlah bensin yang disemprotkan dari nozzle utama. Yang kelima ada skid atau katup gas. Katup bahan bakar pada sepeda motor tidak berbentuk koin seperti karburator pada mobil, melainkan berbentuk tabung yang bergerak ke atas dan ke bawah. Gerakan naik turun ini dapat mengubah diameter venturi. Itulah sebabnya karburator sepeda motor tipe venturi dapat berubah kecepatannya secara konstan. Yang keenam ada pegas katup gas. Pegas ini terletak di atas karburator, tempat di atas penutup kendali katup gas. Fungsi pegas ini adalah untuk menjaga agar katup tetap tertutup saat kita tidak menarik pedal akselerator dan untuk membalikan posisi katup saat kita melambat. Yang ketujuh ada pilot jet. Pilot jet merupakan saluran yang menghubungkan bensin pada ruang pelampung dengan
ruang di belakang katup bahan bakar di depan intake manifold. Fungsi pilot jet adalah untuk mengeluarkan bensin pada saat mesin dalam keadaan idle. Yang ke-8 yaitu ada air pilot. Saluran ini memanjang dari ruang sebelum katup gas hingga ruang di belakang katup gas. Fungsi pilot udara adalah untuk menyuplai udara pada saat katup gas tertutup rapat dan dalam keadaan idle. Yang ke-9 ada cook valve. Bagian ini berfungsi untuk memperkecil volume udara yang masuk ke dalam mesin sehingga gaya hisap mesin akan mengangkat bahan bakar. Sehingga cook ini bekerja dengan cara menutup saluran udara menuju karburator dengan menggunakan katup. Yang ke-10 ada mangkok karburator. Mangkok ini berfungsi untuk menampung bensin yang akan menyuplai tabung venturi. Selain itu, mangkok juga berfungsi sebagai penutup untuk melindungi bagian karburator seperti pelampung dan menjet. Yang ke-11 ada skrup penyetel. Terdapat dua buah skrup penyetel pada karburator. Yang pertama yaitu skrup penyetel udara pilot jet. Digunakan untuk mengetahui jumlah udara yang masuk pada saat idle tanpa menggunakan sistem cook. Yang kedua itu skrup udara yang digunakan untuk mengatur kecepatan idle mesin. Cara kerja karburator sepeda motor. Karburator bekerja dengan metode yang mirip dengan semprotan nyamuk. Bahan bakar cair tersedot dan berubah menjadi kabut. Untuk bisa mencapai proses ini, karburator mengandalkan gerakan piston yang bergerak ke bawah selama langkah hisap. Kabut bahan bakar inilah yang akan digunakan dalam proses pembakaran dan banyaknya kabut yang tercipta akan dialirkan ke ruang bakar. Semua itu tergantung dari bukaan tangki bahan bakar pada sepeda motor yang kita kendarai. Bagaimana cara kerja karburator mobil? Karburator mobil itu bekerja dengan mencampurkan udara dan bahan bakar yang kemudian masuk ke dalam ruang bakar. Bercampurnya keduanya itu dalam ruang bakar merupakan titik awal dari terjadinya proses pembakaran. Nah, akibat pembakaran udara dan bensin itulah yang menyebabkan mobil itu dapat hidup dan berjalan. Konstruksi dasar dari karburator. Gambar di samping menunjukkan bentuk dasar karburator. Jika piston bergerak ke bawah di dalam silinder pada saat langkah masuk mesin, maka akan tercipta ruang hampa di ruang bakar. Dengan terciptanya kevakuman ini, udara masuk ke ruang bakar melalui karburator. Banyaknya udara yang masuk ke dalam silinder diatur oleh katup turtle. Menggerakkan katup turtle diatur oleh pedal akselerator. Semakin cepat udara mengalir melalui saluran speed atau yang disebut dengan venturi, maka akan semakin rendah tekanan di dalam venturi. Hal ini yang menyebabkan bensin mengalir ke ruang pelampung melalui injektor utama ke ruang bakar. Jumlah udara maksimal yang masuk ke karburator jadi saat mesin berjalan pada kecepatan tinggi dengan power terbuka penuh, kecepatan udara yang melewati tabung venturi meningkat, dan jumlah bensin yang keluar dari nozzle meningkat. Jenis-jenis dari karburator mobil yang pertama itu ada jenis arus turun atau downdraft. Karburator jenis ini berfungsi untuk menggerakkan udara dan menggunakan aliran vertikal dari atas ke bawah. Karburator jenis ini biasanya sering digunakan pada mobil yang berkapasitas besar. Yang kedua itu ada jenis arus naik atau updraft flow. Jenis karburator ini sering dibilang kebalikan dari jenis karburator downdraft. Untuk menggerakkan udara, karburator updraft menggunakan aliran vertikal dari bawah ke atas untuk menuju ke bagian intake. Yang ketiga ada jenis arus samping atau side draft flow. Karburator ini menggunakan bagian samping sebagai pintu masuk bahan bakar udara, yang nantinya udara dan bahan bakar tersebut akan dicampur dan didistribusi ke bagian silinder untuk proses pembakaran mesin.
Yang keempat ada karburator Phaser Venturi. Jenis karburator ini sering ditemukan pada mobil-mobil dengan tahun keluaran terbaru karena bentuknya yang simpel. Yang kelima ada karburator variabel Venturi. Jenis karburator ini memiliki bentuk yang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan jenis Fast Venturi. Karburator jenis ini memanfaatkan bagian permukaan untuk mengatur jumlah udara yang akan masuk. Mekanisme kerja karburator ini terbilang cukup unik karena pembukaan katup selalu selaras meski dalam kecepatan sedang atau rendah. Yang keenam ada karburator air valve Venturi. Karburator jenis ini memanfaatkan udara sebagai pengatur utama ketika katup udara terbuka. Permukaan dari karburator L-valve ini mirip dengan karburator downdraft double barrel. Yang ketujuh yaitu ada karburator barrel. Karburator barrel menggunakan barrel sebagai tumpuan utamanya. Karburator jenis barrel sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu karburator single barrel dan karburator double barrel. Karburator single barrel atau satu barrel, pada mekanisme kerjanya, karburator single barrel hanya memanfaatkan satu barrel sebagai tumpuannya. Oleh karena itu, kinerja karburator ini sedikit lambat karena beban kerja yang ditanggung karburator cukup berat. Yang kedua itu karburator double barrel atau dua barrel. Karburator jenis ini memanfaatkan dua barrel dan venturi dengan ukuran diameter yang cukup kecil dalam menjalankan fungsinya. Penggunaan dua barrel tersebut berdampak terhadap kinerja karburator yang lebih cepat dibandingkan jenis karburator single barrel. Jenis karburator motor. Yang pertama yaitu karburator Venturi atau Phaser Venturi. Venturi merupakan pintu keluar masuknya udara. Diameter pintu ini tidak bisa diubah. Bahan bakar diatur oleh sebuah penyemprot yang jumlahnya diatur oleh sebuah jarum. Yang kedua itu ada karburator variabel Venturi. Diameter Venturi bisa berubah sejalan dengan pengaturan bahan bakar yang dibutuhkan melalui handle gas. Karburator jenis ini sering digunakan pada motor 150 cc. Karburator ini memiliki beberapa tipe, yaitu tipe PE, tipe PZ, tipe PWL, tipe TM, dan tipe TMX. Yang ketiga ada karburator vakum. Karburator vakum merupakan gabungan dari karburator Venturi tetap dan variabel Venturi. Kecepatannya dikendalikan oleh Venturi yang sama dengan karburator Venturi tetap. Namun, Venturi ini bisa berubah secara otomatis karena pengaruh ruang vakum bukan karena handle gas. Apa kelebihan dari menggunakan karburator? Berbeda dengan sistem injeksi bahan bakar, sistem pengatian karburator ini memiliki kelebihan, yaitu lebih tahan terhadap berbagai jenis bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Sistem pengatian karburator memungkinkan pemilik untuk mengatur komposisi rasio bahan bakar atau udara yang berdasarkan kebutuhan mesin yang diinginkan. Kelemahan dari karburator yaitu yang pertama harus selalu berhati-hati dalam merawatnya karena sangat mudah kotor, terutama pada bagian main jet atau main flow jet. Atau pada tipe kecepatan konstan, diafragma dan pegas juga akan bermasalah karena dapat mempengaruhi percepatan. Cara membersihkan karburator. Yang pertama yaitu dengan cara melepas karburator dari dudukannya. Yang kedua, buka bagian penutup dan bersihkan. Bukalah bagian penutup karburator dan mulailah membersihkannya. Yang ketiga yaitu bersihkan bagian penyaring udara. Membersihkan bagian penyaring udara dengan cara lepaskanlah penyaring udara terlebih dahulu dan gunakan cairan pembersih khusus untuk membersihkannya. Yang keempat, bersihkan bagian pilot jet, main jet, dan idle jet.
Yang kelima, bersihkan supir menggunakan amplas halus untuk membersihkan kotoran yang menempel pada supir. Kesimpulan, karburator merupakan bagian penting yang bertanggung jawab untuk mencampurkan udara dan bahan bakar. Karburator merupakan sistem injeksi bahan bakar di banyak mesin modern. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengoperasian dan perawatan karburator tetap sangat penting dalam sejarah perawatan mesin mobil dan mobil klasik. Karburator memahami kemampuan dan kebutuhan mesin untuk setiap penggunaan dan RPM mesin. Karburator bekerja dengan cara yang mirip dengan semprotan nyamuk, yaitu dihisap dan diubah menjadi kabut. Karburator membutuhkan udara untuk dihisap dan diubah menjadi kabut yang menempel di mulut tangki bahan bakar mesin penggerak sepeda motor. Karburator beroperasi menggunakan udara dan bahan bakar yang kemudian masuk ke dalam ruang bakar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.